Halo semua, saya mau jelasin bagaimana cara mencari akomodasi di Prancis. Apakah teman-teman ingin tinggal sendiri atau kolokasiong? Tinggal sendiri lebih enak sih. Jadi kalau mau tinggal sendiri itu ada beberapa opsi di sini untuk pilihannya. Yang pertama bisa dicek di Cruise. Saya pernah ke kantor Cruise di Paris. Dapat banyak list tempat tinggal, kemudian saya hubungi para penyewa ini, tapi nihil, nggak ada satupun yang saya dapat. Jadi, eee, kesempatannya itu kecil banget, karena kan cruise biasanya untuk orang-orang yang dapat beasiswa dari pemerintah Prancis. Yang kedua, habitation, bisa dicek di websitenya. Saya dapat kamar waktu itu di Saumur, lewat habitation ini. Biaya sewanya juga nggak begitu mahal, masih oke gitu, dan dia tuh cepet, cepet prosesnya. Kita hanya perlu, masukin dokumen-dokumen kita, terus saya kan dapat sponsor juga, jadi, cepet sih, cepet dan mudah. Yang ketiga, bisa dicek di grup Facebook. Teman-teman masukin aja kata kuncinya Logement Paris atau Location atau Studio. Tapi teman-teman perlu hati-hati kalau, postingannya tuh aneh gitu. Karena kan ada banyak penipuan juga di Facebook. Yang keempat, bisa dicek di Leboncoin, nanti cari aja kata, Location. Di sini juga lumayan banyak penipuannya juga, jadi untung-untungan sih. Kita bisa dapat, iya, bisa dapat penipuan juga bisa. Jadi nggak tahu deh, nggak jelas. Tapi teman saya pernah dapat kamar, yang oke, tempat tinggalnya oke di Lebongkuang, dan dia tuh hanya tulis pesan yang singkat gitu. Kayak, "Halo Ibu, apakah kamarnya masih ada?" Udah gitu. Nggak panjang lebar, "Terima kasih banyak, bla bla bla," enggak gitu. Yang kelima, bisa tanya di grup PPI Prancis atau PPI kota tujuan kita, karena kan mereka sudah ada di sana ya, dan ada besar kemungkinan misalnya mahasiswa yang di sana udah lulus atau pindah kota. Jadi lebih enak lebih enak karena kan dari bahasa aja kita lebih mudah komunikasinya. Yang keenam, bisa ditanya di kampus. Dulu saya pernah tanya ke bagian PR-nya kampus, dikasih list-listnya juga, tapi mirip lah sama Cruise, nihil juga gitu. Jadi kayak, ya udahlah ya, jangan nanya dari 2 itulah gitu. Yang ketujuh, bisa tanya ke mahasiswa di kampus atau teman-teman mahasiswa yang lainnya. Biasanya ya itu ya, dari mulut ke mulut yang lebih efektif. Dulu saya dapat kosan yang di, Créteil, di Paris, di selatan Paris, itu dari temen juga. Nomor 8, bisa cek di website rental akomodasi. Tergantung ya, ini tuh ada yang mahal banget, ada yang, oke tapi susah nyarinya. Jadi ya untung-untungan juga. Terus yang ke-9, bisa di agen rental. Misalnya teman-teman udah berkunjung nih ke kota tujuannya, terus, lihat-lihat lingkungan kampus, suka ada tuh nanti agen rental, jadi di kaca transparan dia bikin deskripsinya, harga kamarnya berapa, terus, eee, ya semua keterangan tentang tempat tinggalnya. Itu selain penyewaan dia juga jual beli sih, kalau agen rental ini. Lalu
Apa sih plus minusnya? Kalau tinggal sendiri itu plusnya adalah privasi kita terjaga, kita lebih bebas, terus mandiri juga, mengurangi resiko konflik dengan orang-orang yang sebenarnya nggak perlu gitu. Karena kan kita tujuannya kuliah ya, atau misalnya mau kerja atau magang. eh Balik lagi sih kalau ketemu teman yang klop itu jadinya asik banget. Tapi kalau ketemunya yang nyebelin kan malesin ya, gitu loh. Terus plusnya bisa mengatur banyak hal sesuai selera kita. Lalu resiko pencurian lebih kecil. Dan yang pastinya bisa tenang juga damai. Untuk minusnya itu kita kurang interaksi karena lebih banyak sendiri kan ya. Paling interaksinya di kampus atau di mana lah ya di organisasi yang kita ikuti. Juga ada kalanya kesepian dan kalau lagi susah itu biasanya nggak dapat bantuan secara langsung karena kitanya sendiri di negeri orang. Juga nggak ada teman curhat. Tapi dari sisi netral sebetulnya kayak kesepian itu ya, itu kan sifatnya sementara ya, keadaan gitu. Jadi kita bisa kita bisa antisipasi itu dengan melakukan aktivitas yang lain. Bisa belanja, bisa dengerin lagu, ada banyak hal gitu yang bisa kita lakukan. Bisa jalan-jalan keliling tempat kita tinggal. Terus kalau untuk teman curhat, eh malah jadinya beresiko tinggi sih kalau curhat ke orang lain ya. Ya lebih baik ke keluarga sendiri deh atau ke sahabat yang benar-benar kita percaya. Supaya nggak jadi masalah ke depannya. Ya kalau dapet temen yang asik sih oke ya. Kalau dapet yang bocor tuh malesin banget. Jadi untuk sisi netralnya sebetulnya yang minus ini bisa sangat amat diantisipasi ya. Apalagi kalau orangnya introvert atau ambivert, kayak saya ambivert, saya prefernya sendiri, di kamar sendiri. Terus, kolokasyong ini kita sharing room ya, ya flat sharing lah gitu. Jadi kayak misalnya di satu apartemen atau satu rumah, ada 4 kamar, ada 3 kamar, nah kita berbagi itu di situ. Misalnya mesin cucinya ada satu buat bareng-bareng, dapurnya besar satu buat bareng-bareng, kamar mandi bareng-bareng. Seperti itu contohnya. Di mana teman-teman bisa dapat? Yang pertama di Apartage. Saya pernah coba pakai website ini. Pilihannya banyak, bagus juga, cuman responnya rata-rata lama. Yang kedua di Lebongkuang. Nanti cari aja kata kolokasyong. Sama ya, ini seperti yang pertama tadi. Bedanya kalau yang pertama kan lokasyong, ini kolokasyong. Banyak anak, jadi harus benar-benar teman-teman cek tempatnya seperti apa. Benar-benar harus visit gitu. Yang ketiga PAP, Particulier ini juga bagus websitenya. Saya rekomendasikan juga nomor 3 bagus juga PAP. Yang keempat teman di kampus. Karena suka ada juga tuh teman di kampus tuh yang nyari siapa nih yang mau kolok nih, karena kan kalau kolok lebih murah ya jatuhnya. Harga tempat tinggalnya atau kesehariannya biasanya jadi lebih murah. Plus minus netralnya apa? Plusnya ada teman diskusi dan cerita. Terutama kalau ini teman satu kampus. Jadi bisa belajar bareng-bareng gitu. Terus berbagi pengalaman dan keseharian. Kita nggak ngerasa sendiri banget gitu ya. Yang ketiga menghemat beberapa komposisi biaya. Contohnya seperti listrik, kemudian biaya-biaya di dapur gitu ya. Kan kalau bareng-bareng bisa lebih hemat. Minusnya apa? Rawan pencurian. Karena pernah ada cerita nih, 2 orang Indonesia di satu apartemen. Sebutlah A dan B. A ini
heran kenapa uangnya kok lama-lama berkurang gitu. Ternyata B ini melakukan tindak kejahatan. Dia mengubah eh, dia mengubah nilai di rekeningnya si A. Entahlah gimana caranya ya, saking jeniusnya. Jadi nggak terlalu ketara, tapi ketahuan sama A dan A lapor polisi. Terus singkat cerita, polisi ini menemukan CCTV yang mana B ini lagi ngambil uang di ATM atas nama A. Gila sih. Lalu lingkungannya bisa jadi bagus, bisa jadi jorok juga pada sharing room karena kan kita nggak tahu karakter orang ya. Ada yang bersih, ada yang jorok. Ya, begitulah ya itu resikonya. Kemudian ada kemungkinan risih dan kurang nyaman juga kalau ada kolega atau teman atau keluarga psikolog. Kalau kitanya nyaman atau santai sih ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau kitanya merasa terganggu karena mereka ribut, kita ada ujian, wah itu ribet dah. Lalu perlu adaptasi juga dengan orang baru. Nggak semua orang bisa langsung deket sama orang lain. Tapi kalau secara netralnya, yang minus-minus ini juga bisa sih ditutupi kalau orangnya fleksibel dan bisa adaptasi. Jadi pilihlah dengan bijak, mau tinggal sendiri atau mau kolok. Tapi teman-teman perlu perhatikan dari awal gitu ya saat mencari akomodasi, apakah akomodasinya ini kosong atau sudah terisi mebel interior. Apakah di dalamnya udah ada lemari, kasur, kursi. Kalau misalnya teman-teman lama tinggal di satu kota itu, kalau harganya jauh banget ya lebih baik yang kosong sih. Karena kalau teman-teman mau ya, kalau saya sih suka beli yang barang bekas ya di MIUs. Misalnya nyari kursi nih, atau misalnya ada orang buang barang, ya ambil aja gitu. Jadi lumayan banget menghemat. Tapi kalau harganya murah, harga tempat tinggal murah yang di dalamnya udah ada interior, ya udah nggak usah ribet, ambil yang meuble. Lalu perlu ada uang garansi juga untuk beberapa penyewa. Karena kalau misalnya kita melakukan kesalahan ya dipotong dari uang garansi ya. Terus perlu adanya garong atau sponsor untuk beberapa akomodasi swasta. Banyak sih, tergantung penyewa, ada yang minta ada yang enggak. Garong ini harus orang Prancis. Jadi agak rumit sih, dulu juga agak rumit. Tapi untungnya saya tuh pernah ikut program pertukaran budaya, jadi punya kenalan dan beliau tuh mau ngebantu. Beliau kasih identitasnya, nomor rekeningnya. Meskipun itu saya sama sekali nggak minta bantuan uang ke dia ya, jadi hanya untuk persyaratan saja. Tapi sekarang yang saya baca informasinya, pemerintah Prancis ini ngebantu mahasiswa untuk pengganti garong namanya Visal, nanti akan saya jelaskan. Selanjutnya, gimana sih? Apa sih ini CAF? Jadi CAF ini tuh semacam bantuan biaya ya dari pemerintah Prancis. Kalau CAF sendiri ada beberapa tipe. Dia ngebantu biaya akomodasi, ngebantu juga orang-orang yang misalnya keluarga yang butuh uang, macam-macam sih. Kalau saya pernah dapat CAF ini saat saya di Somor. Jadi langkah pertama, teman-teman bisa download di Android atau Apple Store. Namanya CAF Strip Mongkong. Lalu teman-teman siapkan juga dokumennya. Apa saja dokumennya, di situ tertera alamat email,
tolong ya alamat emailnya tuh yang normal aja gitu. Jangan pakai nama-nama yang aneh, terus angka-angka. Hindari hal-hal seperti itu supaya apa ya, alamat email ini kita bisa pakai terus sampai nantinya kerja gitu dan terlihat profesional. Lalu kontrak sewa, rincian kontak penyewa, pemilik atau agen, biasanya harus ada ID-nya mereka, atau nomor siret jika penyewa adalah pihak perusahaan. Teman-teman juga perlu download sertifikat sewa Serva formulir 10842 bintang 07. Nanti saya kasih di link deskripsi untuk downloadnya. Juga teman-teman perlu rajin-rajin pelajari isi dan video dari web CAF.fr. Karena kan di sini teman-teman dapat bantuan biaya ya, kalau mau minta CAF. Kalau kebanyakan uang dan nggak mau juga nggak apa-apa sih, terserah teman-teman. Kalau saya sih dulu butuh. Jadi saya minta CAF, itu tuh ada 2 cara penerimaannya. Uangnya ini bisa langsung masuk ke penyewa, dipotong langsung, jadi kita bayar setengahnya atau bayar sekian, lebih murah lah ya. Atau CAF memberikan langsung ke rekening kita. Itu gimana teman-teman pilih, maunya seperti apa, enaknya seperti apa. Kalau dulu waktu di Somur, itu kan biayanya sekitar 500 euro per bulan. Saya dapat 200 apa 250 ya saya lupa. Jadi saya dapat potongan itu, saya bayar ke penyewa saya sekitar segituan 200-an. 250 apa 300 lah ya. Lumayan banget. Jadi uangnya ini bisa dialokasikan ke transport, ke buku, ke tiket, dan yang lain-lainnya. Dan kalau teman-teman butuh akomodasi jangka pendek, saya sarankan ke Auberge de Jeunesse, karena kan rata-rata mahasiswa atau orang muda ya. Jadi bisa ngobrol sih, bisa dapat jaringan baru, bisa diskusi, bisa dapat teman baru, enak sih. Karena biasanya kan kita masak di satu dapur yang bareng-bareng gitu ya. Masak bareng gitu, meskipun nggak kenal awalnya, tapi biasanya jadi gitu aja kalau ngobrol, ya udah jadinya manjang. Terus harganya juga dia oke. Lalu pilihan kedua ada Bed and Cruise. Saya belum pernah coba tapi ada di website cruise. Terus bisa cek di booking.com juga atau di Airbnb. Tapi Airbnb agak sering terjadi perubahan regulasi. Entah peraturannya apa, ada aja yang diubah. Jadi saya lebih sering pakai booking.com sama Auberge de Jeunesse sih. Nih, melihat dari website Kampus France Indonesia, teman-teman bisa mengajukan permohonan tinggal di cruise dengan cara yang baru. Jadi masuk ke website ini, terus bisa baca-baca juga di sini, dan lihat di website cruise-nya, mereka juga kasih alternatif untuk cari tempat tinggal. Bisa di Visa, oh enggak, Visa beda. Lokavis, tapi nggak tahu ya harganya di range berapa, maksudnya di harga yang oke, normal atau mahal banget, silahkan dicek. Nah, teman-teman bisa pelajari dari websitenya. Ini website cruise. Saya sendiri nggak pernah dapet sih ya, kecuali mungkin kalau dapat beasiswa ya. Dapat beasiswa dari pemerintah Prancis pasti dapat dari cruise. Nah, ini nih website yang saya pakai waktu cari akomodasi di Somor. Kita bisa cek ya mau di region apa, bentar.
misalnya Ile-de-France. Gampang nih prosesnya untuk di Habitation ini. Tuh ada banyak pilihannya. Bagus-bagus juga nih. Ini kayak Cité Universitaire yang bagus itu loh. Lupa namanya di mana. Tuh kan ada banyak. Nah ini untuk ke Lokasium ya, teman-teman bisa cek di sini nih. Nanti deh saya share linknya. Di sini dijelasin. Yang pertama tuh opsinya adalah Colloq EV, terus ada La Carte de Colloq, Partage, Recherche Colocation, Room for Talk, Location Étudiant, Log Service, Le Bon Coin. Lalu ini yang untuk jangka pendek di aubergedejeunesse.com. Waktu saya kuliah kayaknya di range harga 20-30 euro per malam. Ini saya belum pernah coba, tapi lihat di cruise ada bed and cruise. Banyak ya pilihannya. Terus ini yang tadi saya mau jelasin tentang garong. Gimana sih caranya dapat garong? Teman-teman bisa cek ya di website ini. Bisa ganti bahasa juga kalau misalnya sekiranya lebih nyaman mau pakai bahasa Indonesia. Nah, ini yang bantuan yang tadi saya bilang tentang Visal. Kita masuk ke Visalnya. Kurang lebihnya itu, ini ya yang penting. Jadi Visal ini bisa diakses untuk mahasiswa asing yang berusia 18-30 tahun dengan visa mention étudiant atau paspor talent. Lalu, nih, sangat direkomendasikan untuk memulai langkah-langkah mendapatkan visa ini setelah mendapatkan visa VLSTS melalui konsulat atau kedutaan Prancis di Indonesia ini langsung teman-teman akses visalnya. Nomor 4 saya nggak terlalu paham ya, belum terlalu ngerti kenapa dia bilang kayak gini nih. Tapi mungkin bisa ditanyakan ke yang lebih paham tentang ini. Tapi sepertinya sih ini sangat membantu ya Visal. Oh, ini ada langkah-langkah Visal secara online. Teman-teman bisa pelajari juga. Di sini ada videonya. Oke, sangat membantu sih sekarang ya. Semoga segera teman-teman dapatkan akomodasi yang teman-teman inginkan. Yang perlu teman-teman perhatikan, jangan lupa untuk visit. Kalau memang tidak memungkinkan untuk visit, itu kalau ada temennya teman-teman, cek dulu gitu ke sana, ada perwakilan yang sudah lihat tempatnya. Jangan sampai kena penipuan, jangan sampai bayar uang yang teman-teman belum tahu tempatnya ada atau enggak. Dan pintar-pintarlah ya cari teman. Takutnya ada juga yang memanfaatkan ini untuk menipu gitu. Yang difoto gimana gitu ya, sebagus istana. Taunya pas udah nyampe, lah kok gini gitu. Jauh banget, beda banget. Lebih baik pastikan segala sesuatu baru bayar.
jangan mau keluar dulu uang, kecuali agen ya. Agen yang resmi nggak apa-apa, nggak masalah. Untuk website yang kaf.fr, teman-teman bisa coba lihat ya, di sini ada simulasinya. Misalnya udah tahu ya teman-teman alamat tinggalnya di mana, kemudian budgetnya berapa, terus kira-kira nanti dapatnya berapa, bisa dicek di sini. Dan ini yang tadi saya jelaskan, dokumen atau keperluan yang teman-teman bisa siapkan untuk meminta dana bantuan KAF. Banyak ya di sini penjelasannya, ada videonya juga untuk mempermudah teman-teman mengetahui informasi tentang KAF. Ya, yang pertama yang perlu teman-teman lakukan, download dulu aja aplikasinya. Teman-teman bisa juga cek simulasi dana yang akan didapatkan berapa. Dan ini adalah formulir sertifikat sewa yang tadi saya jelaskan. Di sini seperti ini, atestation de loyer-nya yang perlu diisi. Nah, lalu tadi itu ini nih tentang ISIC. Jadi kalau teman-teman punya kartu ISIC ya, biasanya bisa dapat kemudahan dalam lebih tepatnya diskon untuk beberapa hal seperti rental tempat tinggal, untuk tiket pesawat, untuk barang-barang yang teman-teman butuhkan. Tapi seingat saya ini tuh kita bisa bikin secara mandiri ya. Kita bisa masuk ke sini ke websitenya, atau kalau ada juga yang kerjasama dengan bank di Prancis. Yang dulu saya pakai Le Credit Lyonnais itu langsung nempel nih si ISIC-nya ke kartu banknya. Jadi pembayarannya langsung otomatis saat pelaku membeli sesuatu gitu ya di website ISIC. Oke, ini juga berguna banget. Jadi ya semoga berguna lah ya yang saya jelaskan. Bye.